Selamat sahabat buat kita semua, selamat malam. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dengan acara PGSSI. Kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Namun sebelum mulai, saya ingin mengundang Bapak Abraham Hutapea untuk buka dalam doa. Ya, silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami, memberkati pendeta Kuntaraf yang sudah sangat senior, tetapi masih semangat, dan memberkati kami supaya kami pun bersemangat, khususnya dalam mempelajari sekolah sahabat pada petang ini. Memberkati juga Ibu Peggy dan saudara-saudara kami semua yang sudah hadir, supaya kami siap fokus kepada pikiran dan hati kami untuk kemuliaan besar nama-Mu. Berkati dalam belajar di sekolah sahabat ini, kami sembahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Abraham. Dan selanjutnya, seperti biasa, saya akan ingatkan kembali apabila ada pertanyaan, mohon tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Dan saatnya saya berikan kepada Pendeta Kuntaraf untuk membawakan pelajaran sekolah sahabat. Baik, selamat saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan untuk belajar bersama-sama, ya. Saya ucapkan selamat datang kepada Saudara Theos Katipana dari Timor, Kupang, ya. Mungkin baru masuk sekarang, ya. Kita ini grup biasanya antara sekitar 150 sampai 250, ya. Orang, dan sekarang baru 91 orang yang sudah masuk, tapi mungkin banyak yang ada kegiatan yang lain, tapi akan tetap bertambah terus. Kita bersyukur untuk kesempatan untuk belajar bersama-sama, hidup untuk memuji. Baik, dalam pendahuluan Anda sebagai guru sekolah sahabat, ya, bisa singgung tentang 3 hal. Apakah pujian tergantung pada situasi? Itu tanyakan, ya. Kemudian bahas tentang tema pelajaran, kemudian mengapa pelajaran ini penting. Nah, misalnya pujian tergantung kepada situasi, mudah memuji saat keadaan baik, bukan? Namun dalam keadaan menderita, sukar untuk memuji Tuhan. Ya, masa menderita adalah sebetulnya adalah ujian dan ada hubungan dengan Tuhan, ya, hubungan dengan Tuhan yang menyebabkan seorang itu dapat memuji Tuhan dalam keadaan terburuk sekalipun, ya. Itu hal yang sangat penting dan kita akan lihat beberapa contoh, dan pujian bermanfaat untuk kita sendiri. Apakah secara fisik, mental, dan rohani, kita akan lihat beberapa contoh termasuk dari fisiologi dan sebagainya. Baik, tema pelajaran pekan ini, sukacita dan pujian berakar pada hubungan kita yang dalam dan bermakna dengan Tuhan sebagai bahagian dari hidup kita atau sebagai gaya hidup. Jadi hidup bersukacita, memuji Tuhan harus menjadi gaya hidup kita masing-masing dalam segala situasi. Baik, sukacita dan pujian tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan kita, ya, dan untuk mengatasi cawan lebur, tetapi juga digunakan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, kita lihat pengalaman yang kita akan coba lihat bersama-sama. Baik, mengapa pelajaran ini penting? Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memuji pencipta, kan? Ya. Kekristenan harus berbeda dengan orang lain. Ya, kita harus memuji dalam segala situasi. Kita belajar untuk memuji Allah sebab dengan memuji kita sendiri mendapatkan keuntungan. Kita dapat memuliakan Tuhan dan kita pun menjadi saksi bagi orang lain. Dan kita belajar bagaimana pengalaman orang Israel, ya, bagaimana dengan memberikan pujian mereka dapatkan keberanian, semangat dan kekuatan untuk mengalami musuh. Ya, kita ingat pengalaman daripada Jehoshafat. Kita belajar bahwa pujian kepada Allah adalah tanda dari iman kita kepada Allah. Jadi ini poin penting yang sangat penting. Kenapa pelajaran ini penting? Kemudian kita coba lihat apa yang kita pelajari dari ayat hafalan, ya. Filipi 4 ayat 1 ayat yang keempat. Siapa yang baca, Peggy? Joy, silakan Joy. Ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Oke. Jadi apa yang kita bisa pelajari ini ya, bersukacitalah. Ya, Paulus menasehati kita. Ya, saya coba pindahkan ini. Oke. Paulus menasihati kita untuk selalu bersukacita. Secara hurufiah ada dua implikasi kritis bagi kita. Jika kita ingin selalu bersukacita, itu pasti berarti kita harus bersukacita, bahkan ketika keadaan tampaknya tidak memberikan alasan apapun untuk bersukacita. Ya, kalau kematian anak itu kan susah untuk berkata bersukacita, ya. Kita diajak untuk bersukacita. Jika kita ingin selalu bersukacita, itu juga berarti bahwa kita harus belajar untuk bersukacita pada saat kita tidak menyukainya. Pada saat adanya pencobaan misalnya. Paulus memanggil kita untuk memuji Allah meskipun seringkali hal itu tampak tidak wajar bagi kita. Bahkan mungkin terlihat tidak masuk akal. Bagi Paulus adalah justru berharga ketika saat-saat yang tampaknya tidak masuk akal kita dipanggil untuk bersukacita. Oleh sebab pujian adalah tindakan iman. Ingat pengalaman dia di Filipi di penjara, ya, dia bersukacita. Bahkan buku Filipi artinya yang kita sebutkan ayat hafalan ini, ya, bersukacita kamu dan kembali saya katakan kepadamu bersukacita, ditulis di mana? Pada saat dia berada di penjara di Roma. Coba bayangkan, ya, dalam penjara, ya, dia menulis orang bersukacita, luar biasa. Sama seperti iman tidak didasarkan pada keadaan kita, melainkan pada kebenaran tentang Allah. Demikian juga pujian adalah suatu hal yang kita lakukan bukan karena kita merasa baik, tetapi karena kebenaran tentang siapa Allah itu dan apa yang Dia telah janjikan kepada kita. Dan dan yang luar biasa, iman seperti itulah yang mulai membentuk akan pikiran, ya, dan perasaan dan keadaan kita, ya. Itu hal yang kita perlu ingat, ya, pelajari daripada ayat falat. Nah, untuk buat sederhana, ya, Anda bisa bagi ini dalam 3 bagian, ya. Pertama, memuji Allah sepanjang waktu. Kemudian memuji Allah dalam masa penderitaan. Kemudian memuji Allah saat menghadapi tantangan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama. Tema apakah yang selalu diulang-ulangi dalam buku Mazmur? Jadi sebetulnya lebih banyak daripada ayat-ayat ini, tetapi kita berikan 3 contoh dari Mazmur 34, 146, dan 150. Silakan. Mazmur 34 ayat 1. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Luar biasa. Kemudian kita akan lihat dalam Mazmur 150 itu, pujilah Allah dengan dandi kecapi, dengan segala alat musik dan sebagainya. Pujilah Allah, ya. Jadi kita lihat bahwa inti daripada buku Mazmur adalah banyak berbicara tentang masalah puji-pujian. Memang Mazmur itu artinya memang nyanyian. Baik. Sekarang mungkin didiskusikan, ada kesempatan kepada orang-orang untuk mengajukan pertanyaan, untuk memberikan sharing. Siapa, ya, yang telah menjadi inspirasi bagi Anda yang senantiasa memberikan pujian atau pujian kepada Allah? Mungkin Anda akan berkata, oh, ibu saya, ya, selalu memberikan pujian, ya, atau menyanyi walaupun pada saat kesulitan, atau mungkin, ya, jadi berikan kesempatan kepada anggota untuk bersaksi. Siapa yang telah menjadi inspirasi bagi Anda untuk memuji Allah? Untuk saya dari gereja Pantai Costa. Jadi datang ke gereja itu bagaimana? Wah, orang selalu apa? Memuji, ya, luar biasa. Jadi saya terinspirasi oleh anggota Pantai Costa. Mungkin ada yang lain. Jadi itu adalah untuk memberikan kesempatan orang untuk ambil bagian. Kemudian, bagikan pengalaman saat hati, ya,
Anda berbakti, sementara Anda berpartisipasi dalam keadaan memuji Tuhanmu. Jadi bagaimana pengalaman? Apakah Anda menyanyi itu hanya ya rutinitas aja, formalitas, atau Anda rasakan, wah betul-betul hubungan itu dengan Tuhan itu begitu erat ya. Jadi Anda memuji ya. Kalau misalnya Anda menyanyi lagu Sion nomor 2, saya tidak tahu nomor berapa sekarang dengan lagu Sion yang baru ya. Kepada Allah beri puji. Kira-kira ada hubungan antara Anda dengan Tuhan atau tidak dia pada saat memuji. Ini sangat penting sekali sebab pujian yang dengan sesungguhnya itu memberikan perubahan kepada fisik kita, pikiran kita, dan rohani kita. Kemudian siapa yang telah menolong Anda untuk lebih banyak memuji Allah misalnya? Ya. Apa yang dapat kita buat untuk mendorong orang untuk mengangkat hati mereka dalam memuji Allah? Ya. Jadi poin-poin yang coba ditekankan untuk menolong orang lain ya, untuk memuji Tuhan ya, termasuk di dalam duka cita kita. Baik, nyanyian pengharapan apalagi yang harus dinyanyikan pada saat menghadapi penderitaan dan cobaan? Kita coba lihat dari Mazmur 61 ayat 1 sampai 4. Boleh Irma? Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi kita lihat di sini adalah ya memujakan nama Tuhan, tetapi memohon suatu pengharapan. Ini saya sengaja ambil dari ayat yang lalu waktu bicara tentang pengharapan. Ya, jadi menunjukkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala pergumulan hidup kita. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua, memuji Allah dalam masa penderitaan. Memuji Allah saat menderita di penjara. Itu pengalaman daripada Paulus dan Silas. Kita lihat kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, luar biasa. Kebetulan saya pernah ke Greka, ke Filipi, dan pergi ke kotanya, artinya kota kuno, kemudian pergi lihat bagaimana itu penjara. Itu penjara di bawah tanah, ya, dungeon, ya. Jadi disitulah tempat dari mana ini Paulus dengan Silas, ya, di penjara, dan disitulah tempatnya mereka menyanyi, ya, dalam keadaan menderita. Nah, bagaimana pengalaman menyanyi dalam penjara telah memberikan pengaruh kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Ya, kita lihat ayat 26 sampai 30. Irma. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus pedangnya untuk hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Terima kasih. Kelihatan ada gangguan sedikit dia punya suara ya. Oke. Nah sekarang beberapa poin yang kita mau coba lihat di sini. Apakah peran doa dan nyanyian Paulus dan Silas agar para tahanan tidak melarikan diri, dan apa makna dari pertobatan pria dan seluruh keluarganya? Sungguh menakjubkan untuk berpikir bahwa pujian kita dapat mengubah takdir kekal orang-orang di sekitar kita. Jika Paulus dan Silas duduk dalam kegelapan, bergumam dan mengeluh seperti yang sering dilakukan oleh para tahanan,
Apakah menurut Anda ada orang yang akan diselamatkan malam itu? Nggak ada kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kepala penjara dan keluarganya di kemudian hari, tetapi dapatkah Anda bayangkan mereka membaca kata-kata yang kemudian ditulis Paulus dari penjara lain di Roma, yaitu dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar ya tentang aku. Jadi ini dibaca juga oleh ini perwira, artinya sipir penjara yang sudah bertobat ya. Jadi satu hal yang menarik, siapa yang menjadi anggota di gereja di Filipi ya, itu sangat menarik sekali. Maka itu ternyata adalah satu gereja internasional ya. Kita mungkin lain kesempatan bisa bahas tentang itu. Tetapi jika mereka membaca ini, merenungkan bagaimana penderitaan Paulus telah membawa sukacita bagi mereka, itu pasti membawa suatu lagu ke dalam hati mereka dan tantangan baru yang tetap setia ya. Jadi tidak peduli berapa penderitaan itu ya. Jadi bagaimanapun menderita, sudah pasti menderita dalam penjara kan ya. Tetapi masih tetap dapat memuji dan ini memberikan pengaruh kepada orang lain. Siapa lagi dalam sejarah Alkitab orang-orang yang memuji Allah dalam masa penderitaan? Salah satu hal yang bisa dilihat adalah Mazmur 137 ayat yang keempat. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Dan ini adalah kalau kita lihat di situ ratapan tawanan-tawanan Yahudi di tepi sungai Babel ketika diminta oleh para penawan mereka untuk menyanyikan beberapa lagu Sion ya. Jadi kemudian seterusnya itulah mereka punya nyanyian. Mereka berada di dalam tawanan ya. Namun mereka rindu untuk pulang ke rumah ya. Kemudian Anda bisa baca seluruh pasal tersebut. Baik, nah sekarang mengapa memuji Tuhan dalam masa menderita itu memberikan pengaruh kepada orang lain sebagai kesaksian? Sebab ini adalah sikap yang tidak diharapkan. Ya, sebab kita akan dapatkan bahwa memang memberikan suatu pengaruh kepada orang lain, sebab ternyata bahwa kok dia dalam masa menderita begitu, kok bisa menyanyi ya dan sebagainya. Ya, jadi melihat adanya satu hal yang tetap memuji Tuhan ya walaupun di dalam penderitaan sekalipun ya. Baik, sekarang memuji dalam penderitaan. Memang bagaimana kita bisa menyanyi dan memuji di tengah penderitaan dan kematian? Pertanyaan ini mengandung salah satu paradoks besar dari kekristenan. Sekali lagi, aspek penting di sini adalah memahami sumber sukacita dan pujian. Yaitu siapa? Tuhan sendiri. Tuhan yang menyebabkan seorang itu bisa tetap menyanyi dalam masa duka cita ataupun dalam penderitaan. Memiliki pemahaman seperti ini tidak berarti bahwa Tuhan memaksa atau mengatur kita ya untuk menyanyikan pujian baginya. Sebaliknya, jika memang benar bahwa Tuhan mentakdirkan kita untuk memuji Dia, dunia akan melakukan hal itu secara serempak. Tetapi ini jelas tidak terjadi. Sebaliknya, Tuhan adalah sumber pujian dengan keberadaannya, ya, pencipta dan juru selamat kita, raja dan bapa kita, hakim dan sahabat kita. Dia itu luar biasa. Baik, salah satu prinsip dasar kehidupan Kristen di dunia ini adalah bahwa memuji Tuhan di dalam cawan lebur dimungkinkan ketika kita menjalani kehidupan pujian yang terus-menerus, ya, bukan sesekali. Prinsip lain adalah bahwa memuji Tuhan di saat krisis muncul dari hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita mengenal, mencintai, dan mempercayainya. Ya, jadi kita tahu bahwa penderitaan itu adalah satu hal yang bersifat sementara. Kita tahu bahwa ini satu ujian. Kita tahu bahwa kita sedang dalam masa proses penyucian. Ya, kita boleh tetap memuji akan nama Tuhan. Baik, pikirkan seorang yang tetap memuji Allah dalam masa penderitaan dan bagaimana hal itu telah memberikan pengaruh kepada hidup Anda. Pikirkan seseorang, ya, yang Anda bisa pikirkan. Kemudian nanti saya berikan contoh, ya. Tentang itu,
Tetapi ada tulisan dalam penuntun guru tentang Horace Williams, ya. Penderitaan diberikan untuk kebaikan kita, ya. Jadi kenapa penderitaan diberikan untuk kebaikan kita? Sebab menyatakan dosa dalam hidup kita, membangun iman kita, menghancurkan kesombongan kita, menentukan jalan kita, menunjukkan kasih karunia-Nya, menunjukkan kasih-Nya, memperdalam komitmen kepada kita kepadanya, memberikan harapan, kenyamanan, dan sukacita. Jadi ini yang ditulis oleh Horace Williams. Jadi ternyata bahwa penderitaan itu adalah sesuatu perkara yang bermanfaat. Sebab itu kita bisa memuji akan nama Tuhan. Kemudian bagaimana Tuhan memberikan kesimpulan memberi sukacita melalui penderitaan menurut Williams? Sukacita lebih dari sekedar kebahagiaan berdasarkan hasil ataupun keadaan. Sukacita adalah kesenangan supernatural dalam tujuan Allah bagi kehidupan kita. Ya. Dan sukacita adalah sesuatu yang Tuhan tawarkan kepada kita di tengah rasa sakit dan penderitaan kita. Itu adalah sesuatu perkara yang ada di dalam hidup kita, dari dalam. Kita harus memilih untuk hidup dengan sukacita. Itu adalah satu pilihan. Kita bisa mengomel, apa saja kita bisa ngomel. Ya, ini saya rasa lucu kemarin, mungkin kemarin dulu, mungkin Saudara Marpaung tahu, ini Presiden Biden mengumumkan tentang pemutihan bagi mereka yang hutang, bukan pemutihan, jadi pengurangan hutang 10.000 atau sampai 20.000 untuk mahasiswa-mahasiswa atau yang pernah pinjam uang dari pemerintah. Jadi dihapuskan. Yang lucu, sebagian mereka bersyukur, sebagian tetap ngomel. Ya, tetap ngomel, kenapa hanya 10.000? Kenapa harus ini? Kenapa? Ada lagi yang kata, oh ini ada hubungan dengan inflasi. Jadi orang dapat berkat 10.000 juga apa? Ya, bisa ngomel. Ya, jadi kita harus mempunyai satu sifat yang sukacita ya dalam segala keadaan. Baik, kesimpulan dari Williams ya, mengalami kegembiraan tidak berarti saya tidak lagi mengalami rasa sakit. Sebaliknya itu berarti bahwa Tuhan membawa saya ke tempat di mana saya sekarang memiliki kecenderungan untuk bertanya kepadanya, apakah yang kau ingin saya lihat dalam keadaan yang menyedihkan ini Tuhan? Ya, apa yang saya dapat pelajari? Ya, jadi waktu Anda sakit, kira-kira apa yang bisa dapat pelajari? Saya pernah sakit dan mau mati. Saya lihat, wah memang bergantung. Kita hidup itu mudah sekali untuk mati. Ya, kita itu hanya selangkah dari maut. Kalau begitu kita harus gunakan hidup itu yang masih Tuhan berikan itu adalah untuk pelayanan. Jadi, nah itu yang saya pelajari. Mungkin saudara mempunyai pengalaman yang lain. Ya. Jadi, kemudian apakah yang dilihat William sendiri dalam penderitaannya yang memberikan sukacita adalah kehadiran Tuhan di masa sekarang dan kehidupan kekal di masa depan. Jadi, kehadiran Tuhan itu adalah satu sumber sukacita untuk kita. Nah, apakah ada kesaksian Anda mengenai memuji Allah dalam masa penderitaan? Ya, Anda tanyakan kepada anggota kelas, ya, tanyakan. Kemudian ada kesaksian-kesaksian, ya, atau ya pengalaman Anda sendiri. Kemudian memuji Allah saat menghadapi tantangan. Bagaimana Jehoshafat menyambut tantangan besar yang dihadapinya, ya. Nah, mungkin saya berikan ringkasan sedikit tentang Jehoshafat ya. Sebab saya ada khotbah khusus tentang Jehoshafat. Jadi namanya muncul di 2 Tawarikh pasal 17. Dia jadi raja Kunapa yang kuat sekali. Wah, lihat dia punya tentara-tentara itu bisa kira-kira 1 juta. Luar biasa sekali ya. Dia punya ini kuat. Kemudian negara-negara yang lain takut dan membayar upeti kepada Jehoshafat. Jadi pasal 17. Pasal 18 ya, Anda lihat dia kerjasama dengan Ahab. Ya. Kemudian kita ingat peperangan ya di Kiryat Yearim ya. Kemudian di dalam peperangan itu kita ingat bahwa Ahab akhirnya terpanah ya. Artinya kenapa? Kemudian dia melarikan diri ya. Jadi itu adalah kisah dalam pasal 18. Pasal yang ke-19 ya, ada teguran daripada Tuhan kepada ini. Kenapa kamu kerjasama dengan orang yang dengan Ahab dalam hal ini orang yang sudah meninggalkan Tuhan?
Terus dikatakan pesan itu, tetapi masih ada sesuatu yang baik padamu. Makanya diberikan kesempatan untuk hidup, masih ada sesuatu yang baik padamu. Ya. Jadi ada sesuatu yang baik diberikan kesempatan hidup, maka dalam kesempatan itu apa yang dibuat oleh Jehoshafat? Dia kirim-kirim guru agama ke kota-kota kemana-mana. Jadi satu revival. Ya. Nah itu pasal 19. Pasal 20, ya, ada serangan, Moab, Edom kerjasama, ya, Amon ya mau menyerang. Nah, apa yang dibuat? Ya, maka dalam serangan itu, itulah kita lihat dalam Ayub di dalam 2 Tawari 20 ayat 1. Ya, bisa dibaca. Saya tidak sebetulnya bisa 1 sampai 15, tapi beberapa poin saja. 1, 5, 6, 6, 14, 15. Silakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berkata, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Sebetulnya dia punya tentara yang sangat banyak. Ya, lihat saja kepada apa yang ditulis di dalam 2 Tawari 17. Ya, tentaranya banyak. Tetapi ia tidak bergantung kepada tentaranya, tidak bergantung kepada kekuatan sendiri, dia datang kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan katakan, ya, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kita coba lihat di sini penjelasannya. Setelah menerima laporan bahwa pasukan besar akan datang melawan dia, Yosua tidak langsung terjun tindakan militer, tetapi mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika orang-orang Yahuda datang ke Yerusalem untuk berpuasa, Yosua mengakui kenyataan dan situasi tersebut dan mengatakan, karena kami tidak mempunyai kekuatan menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan karena mata kami akan terjuru kepadamu. Kalau lihat saudara-saudara, itu Amon ya datang dari sebelah barat, tapi apa namanya, barat laut. Kemudian Moab ya, kemudian Edom. Ya, jadi mereka ya seperti dikelilingi ya, tetapi dia justru berpuasa ya. Kemudian ketika Anda melihat pasukan besar mendekat, apakah reaksi naluriah Anda dari tanggapan Yehosafat 2 Tawari 20 ayat 3 sampai 12 ya, kita lihat bahwa dia datang kepada Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan? Inilah satu ayat yang sangat terkenal sekali ya, 2 Tawari 20 ayat 20. Silakan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Luar biasa sekali. Ini belum berperang, tetapi dia sudah menyanyikan nyanyian syukur. Dia percaya dia akan menang. Jadi rombongan tentara ini mereka menyanyi ya. Kemudian apa yang terjadi? Mungkin intinya saja saya berikan dan saudara-saudara bisa berikan itu di kelas ya. Sampai di sana apa yang terjadi ya?
Amon, Moab, kemudian ini orang-orang Edom, ya, itu semuanya sudah apa? Sudah mati, mereka sudah saling bunuh-bunuhan, ya. Jadi dikatakan kalimat yang terakhir, tampaklah semua telah menjadi bangkai, ya, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Luar biasa, ya, memuji, bersyukur atas kemenangan, tiba di sana semua sudah mati. Sebab Pak, Tuhan yang berperang untuk mereka. Jadi kita lihat di sini, setelah itu mereka menyembah Allah dan menyanyikan pujian untuk Dia dengan suara yang sangat nyaring. Meskipun Allah akan berperang untuk mereka, mereka tetap harus keluar untuk menghadapi musuh. Dan apa yang terjadi sampai di sana, kita dapatkan bahwa mereka semua sudah musnah. Memuji Allah saat menghadapi tantangan. Siapa lagi yang terus memuji Allah walaupun menghadapi tantangan yang sangat besar? Ya, di sini pelajaran kita memberikan tentang Polikarpus. Ya, saya mungkin saudara-saudara ingat apa namanya Polycarp atau dalam bahasa Inggris atau Polikarpus. Ya, ini adalah salah satu murid daripada Yohanes. Ya, kemudian dia sampai apa namanya masa tua tetap giat dalam penginjilan dan sebagainya, disukai oleh banyak orang kecuali oleh mereka, ya, ajaran pemerintah waktu itu Bapak harus menyembah kepada kaisar. Akhirnya ditangkap, kemudian dibawa ke tempat apa namanya itu arena, oke, teater, ya, arena di mana banyak binatang buas, ya, tetapi binatang buas itu tidak, ya, tidak mau untuk untuk makan ataupun menggigit akan Polikarpus, ya, sampai akhirnya jadi tetap hidup, ya. Nah, akhirnya, ya, dia waktu di rumah kemudian ada orang yang menangkap, ya, akan menangkap dia. Apa yang katakan kepada orang yang menangkap? Biarlah kamu makan dulu, ya. Jadi dia kasih makan kepada orang yang menangkap dia. Kemudian dibawa kepada kaisar. Kemudian dibujuk, ya, dibujuk untuk meninggalkan imannya, tetapi tetap tidak mau, ya. Kemudian dikatakan untuk berapa 80 disebutkan kata-kata yang dia sebutkan di sini adalah untuk 86 tahun aku melayani dia, ya, tidak melakukan, dan dia tidak melakukan apapun kepadaku. Bagaimana saya bisa mengutuk raja saya yang menyelamatkan aku? Kemudian akhirnya terpaksa dia harus dibakar. Kami pernah ke Smyrna, yaitu di tempat pembakarannya di Smyrna. Peggy pernah ikut rombongan kami ke sana, ya, ke Turki, ya. Jadi di Smyrna kita bisa lihat bekas, artinya tempat di mana ia pernah dibakar. Kemudian apa yang terjadi pada saat dia dibakar? Dia menyanyi dan berdoa, Tuhan, Tuhan yang berkuasa, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah melayakkan aku saat ini, sehingga bersama dengan martir aku dapat mengambil bagian di dalam cawan Kristus. Untuk itu aku memuliakanmu. Amin. Dia tetap menyanyi sampai suaranya habis. Kenapa? Sebab dia mati terbakar. Luar biasa sekali. Ini adalah contoh orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan dan tidak takut untuk mati. Bagikan pengalaman bagaimana Anda menghadapi tantangan yang besar, bagaimana Tuhan menyanggupkan Anda untuk memuji Dia saat menghadapi tantangan besar tersebut. Oke, jadi ini adalah time untuk sharing time, bagaimana Anda bisa membagikan itu. Kemudian, apakah ada hubungan antara memuji Tuhan, bersuka cita dengan kesehatan tubuh seseorang? Nah, ini saya coba berikan bahan sedikit dari Kathleen, ya. Mungkin pernah dengar tentang Norman Cousins, seorang yang sakit, ya, arthritis, ya, kemungkinan untuk sembuh itu adalah hanya 1 dari 500, ya, tetapi waktu dia sama sekali tidak dapat sembuh-sembuh sampai harus banyak sekali obatnya.
sampai dia punya side effect-nya itu ya gatal-gatal, benjol-benjol dan sebagainya. Akhirnya dia katakan, saya mau senang saja, gembira saja. Dan apa yang terjadi? Dia justru baik. Universitas California melakukan penelitian tentang sukacita, kebahagiaan. Apa yang didapatkan? Penelitian menunjukkan bila seorang merasa gembira dan tertawa dengan seterusnya, maka sistem saraf simpatis dirangsang. Akhirnya adalah adanya katekolomin keluar. Kemudian katekolomin merangsang produksi endorfin. Kemudian endorfin memberikan perasaan nyaman, menghilangkan rasa sakit lebih baik daripada morfin. 1 pikogram meningkatkan aktivitas sel NK, itu natural killer cell, melawan sel tumor sebanyak 42%, ya. Ketika seorang merasa bahagia, sel T-nya menghasilkan molekul protein yang disebut lymphokines, ya. Kemudian lymphokines mengaktifkan macrophage yang sangat penting dalam memerangi terhadap bakteri, virus, dan parasit, ya, dan sebagainya. Jadi banyak lagi, ya, kita tidak sempat bahas lebih dalam, ya, tetapi kita lihat bahwa ternyata sukacita, bergembira, memuji Tuhan itu memberikan dampak yang positif kepada kesehatan kita. Baik, kesimpulan. Tuhan menghendaki agar kita bersukacita dalam segala keadaan. Walaupun tidak mudah, umat Kristen dapat tetap bersukacita dalam masa menderita. Motivasi yang menyebabkan sukacita dalam masa derita adalah sebagai berikut. Ya, jadi satu, ya, menyadari bahwa Tuhan itu nyata dan bahwa Dia itu baik. Yang kedua, Dia menciptakan kita. Kita adalah miliknya. Dia menciptakan kita dan kita mencintai Dia. Jadi ini motif yang sangat penting. Kemudian, bahwa pertentangan besar itu nyata. Itu adalah serangan iblis terhadap Tuhan kita, Tuhan dan kita. Tuhan ada di pihak kita, ya. Jadi kita tahu ini adalah it is a part of the great controversy. Kalau kita menderita, mengalami kesulitan, ya ini adalah satu ujian apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Kita berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada setan. Ya. Jadi kita harus ingat, dan dalam hal ini pengalaman Daud itu penting untuk kita simak. Kemudian bahwa Allah menebus kita dari kuasa dosa dan iblis, dan bahwa kita dan Allah di dalam Kristus yang adalah dan akan dan menang. Ya, jadi kita akan ada, artinya Yesus itu ada dan akan ada dan yang akan menang, maksudnya di dalam Kristus. Ya, jadi Kristus yang ada, ya, maksudnya bukan adalah, yang ada dan akan menang. Ya. Baik, bahwa pekerjaan ataupun misi Allah membawa keselamatan ke seluruh dunia sepadan dengan semua penderitaan yang harus kita tanggung. Bahkan jika perlu sampai mati pun kita ada di pihaknya. Baik, umat Tuhan pada masa zaman Alkitab dapat bersukacita dalam penderitaan mereka, sebab mereka melihat penderitaan itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kebenaran, dengan kebesaran kasih Allah. Mungkin Anda pernah dengar atau pernah membaca pada saat orang-orang sampai di surga, ya, maka diberikan mahkota, masing-masing akan memberikan mahkotanya kepada Yesus. Ya, Adam akan memberikan mahkotanya kepada Yesus. Kemudian orang-orang yang tiba di surga akan katakan, heaven is cheap enough. Surga itu sangat murah. Ya, kenapa? Penderitaan yang kita alami sama sekali tidak berarti dengan apa yang kita akan nikmati di surga. Ya, jadi itulah sebabnya kita boleh bersukacita. It is a part of the great controversy. Ya. Kita dapat bersukacita dalam penderitaan sebab penderitaan itu bermanfaat bagi kita, ya. Kita lihat poin-poin yang disebutkan, ya, kita sebutkan tadi, salah satu adalah bergantung kepada Tuhan. Salah satu keuntungan bersukacita membuat kita lebih sehat secara tubuh, ya, pikiran dan rohani. Jadi bersukacita dalam keadaan itu bermanfaat untuk kita sendiri. Jadi orang yang bersukacita umurnya akan lebih panjang. Oke. Nah, sekarang ini Peggy punya bagian. Silakan. Hidup yang terbaik halaman 237. Marilah kita mendidik hati dan bibir kita untuk mengucapkan pujian akan Allah karena kasih-Nya yang tak terduga itu.
Marilah kita mendidik jiwa kita supaya menaruh pengharapan dan tinggal dalam terang yang memancar dari kayu salib di Golgota. Janganlah kita lupakan bahwa kita adalah anak-anak Raja Surga, putra dan putri Tuhan semesta alam. Adalah kesempatan kita untuk memelihara perhentian yang tenang di dalam Allah. Oke, kemudian poin yang berikut. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 593 dan 594. Dan sementara saya memuja dan mengagungkan Dia, saya ingin Anda mengagungkan Dia bersama saya. Pujilah Tuhan bahkan ketika Anda jatuh ke dalam kegelapan. Pujilah Dia bahkan dalam pencobaan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, kata Sang Rasul, dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apakah itu akan membawa keseraman dan kegelapan ke dalam keluarga Anda? Tentu tidak. Itu akan membawa sinar matahari. Dengan demikian Anda akan mengumpulkan sinar cahaya abadi dari tahta kemuliaan dan menyebarkannya di sekitar Anda. Izinkan saya mendorong Anda untuk terlibat dalam pekerjaan ini. Menyebarkan cahaya dan kehidupan ini di sekitar Anda, tidak hanya di jalan Anda sendiri, tetapi di jalan orang-orang yang bergaul dengan Anda. Biarlah menjadi tujuan Anda untuk membuat orang-orang di sekitar Anda lebih baik untuk mengangkat mereka, untuk mengarahkan mereka ke surga dan kemuliaan, dan menuntun mereka untuk mencari di atas segala hal duniawi, substansi abadi, warisan kekal, kekayaan yang tidak dapat binasa. Terima kasih. Jadi penting sekali memberikan suasana yang indah ya, pergaulan kita. Kan kita punya teman-teman ya dan sebagainya yang non Advent, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang mencintai Tuhan dan kita bisa berbagi ya. Besok keluarga Indonesia di daerah kami ini akan datang ke rumah kami ya. Jadi kita tidak tahu berapa puluh yang akan datang ya, tetapi kita akan belajar Alkitab bersama-sama ya. Mereka dari Katolik, dari Protestan, dari Baptis ya, dan akan datang ya untuk belajar Alkitab bersama-sama, kemudian makan bersama-sama, dan kita merasa perlu untuk memberikan semangat kepada mereka tentang sukacita dalam hidup Yesus. Oke, pertanyaan aplikasi. Sesuai dengan pengalaman Anda, apa yang menyebabkan kami bersukacita dalam penderitaan? Jadi itulah hal yang bisa dirundingkan bersama-sama dan masing-masing memberikan pendapat. Masing-masing gitu ya. Apakah peranan memuji Tuhan di gereja terhadap mereka yang sedang mengalami musibah? Ya, mereka yang sudah putus asa, jadi kalau datang ke gereja apakah mereka mendapatkan atau terjamah atau mendapatkan kekuatan dan hiburan melalui pujian yang dapat diberikan ya. Misalnya lagu Janganlah Takut Kesusahan ya, itu sangat menjamah sekali kepada mereka yang betul-betul sedang dalam keadaan kesusahan, mengetahui bahwa Tuhan peliharakan ya. Jadi bisa share bagaimana sering lagu itu memberikan pengaruh kepada kita ya. Dan banyak orang yang bertobat oleh sebab mendengar nyanyian ya, misalnya Sekarang Kupanggil ya, datang kepadamu dan sebagainya. Baik, bagaimana Anda menghibur seorang yang murung sebab kehilangan kekasihnya dan mengajaknya untuk memuji Tuhan ya. Jadi ya ini satu perkara yang tidak mudah ya, tetapi untuk coba mengajak untuk sesuatu hal yang bersifat positif ya. Jadi itu dapat menunjukkan bahwa Anda memberikan perhatian ya, kemudian memberikan kekuatan, misalnya sama-sama mengundang makan dia ya. Kita baru saja kehilangan seorang yang dicintai, mengundang makan, kemudian mendengar ya. Kadang-kadang hanya mendengar saja, kemudian ajaknya ya kita harus datang kepada Tuhan ya. Kemudian sebab kita perlu bergantung pada Tuhan dalam segala situasi dalam keadaan seperti ini. Kemudian mengajak bagaimana Tuhan itu tetap baik adanya. Kemudian bagaimana mengaplikasikan pelajaran ini minggu depan ya, untuk ditawarkan supaya pelajaran ini jangan hanya sekedar teori saja, tetapi Anda bisa praktekkan untuk bersukacita di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di sekolah, atau di masyarakat di mana Anda berada. Coba Anda pikirkan bagaimana begitu keluar rumah Anda bisa ketemu orang langsung Anda boleh tersenyum.
Ada kadang-kadang lihat orang tetapi tidak ada reaksi apa-apa. Tetapi ya, bukankah kita bisa tersenyum dan memberikan pengaruh yang positif? Oke, itu pelajaran kita. Saya lihat berapa ya? Hanya tadi 157, 155. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf atas pembahasan pelajaran hidup untuk memuji pada malam hari ini. Dan saatnya untuk tanya jawab. Saya lihat di chat room hanya ada 2 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya, tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Dan yang mau bertanya langsung, silakan klik raise hand ya. Saya akan bacakan dulu pertanyaan pertama dari Ibu Evi Peo. Selamat sahabat, Miss Peggy dan Pendeta Kuntaraf dan all partisipan. Pertanyaannya, sehubungan dengan pujian, apakah tidak bisa lagu rohani bukan lagu Sion dinyanyikan di hari Sabat? Sejak kapan pujian punya denominasi? Kita harus mengetahui bahwa tidak selamanya harus dengan lagu Sion, ya. Yang kita harus nyanyi segala nyanyian yang memuji Tuhan dengan lirik yang memuji Tuhan, ya, dengan tone yang memuji Tuhan, ya, saya rasa itu memuji Tuhan, ya. Tidak selamanya harus lagu Sion. Ada Advent Youth Sing, ya, untuk orang-orang muda, ya. Ada lagu-lagu rohani untuk yang biasa dinyanyikan, ya. Itu tidak ada di lagu Sion, tetapi mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi yang dapat mengubah kehidupan seseorang, ya. Jadi tidak selamanya harus ini dengan lagu Sion, ya. Lagu Sion itu terbatas, padahal lagu itu banyak sekali. Kemudian sejak kapan pujian punya denominasi? Saya rasa lagu pujian kalau dikeluarkan oleh seorang pengarang, ya, pengarang itu kemudian sudah menyebarluaskan, ya, itu tidak harus menjadi milik daripada satu denominasi. Lagu misalnya Yesus yang terindah, ya, itu dinyanyikan oleh Metodis, oleh Advent, oleh Pantekosta, ya, jadi oleh Protestan, ya. Jadi tidak selamanya menjadi milik suatu organisasi, ya. Dan ada nyanyian-nyanyian yang dihasilkan oleh orang dari gereja kita. Misalnya Annie Smith menulis sudah berapa jauh dari rumah, ya. Itu memang adalah milik daripada gereja Advent, tetapi bukan berarti hanya Advent yang boleh menyanyi itu. Siapa saja yang rindu, ya, untuk datang ke rumah Tuhan, ya, itu bisa menyanyikan akan lagu tersebut. Jadi bukan suatu denominasi. Jadi ada sepupu daripada Ellen G. White, kalau tidak salah namanya apa, Burden, ya. Itu menulis banyak. Dulu itu kadang-kadang mereka mempunyai lagu setiap Sabat itu adalah lagu yang baru, ya, diproduksi, ya, untuk Sabat depan, ya, langsung mereka memproduksi menghasilkan lagu yang baru, ya. Tetapi lagu-lagu itu, ya, tidak selamanya, ya, hanya boleh dinyanyikan oleh Advent saja. Siapapun boleh menyanyikan sesuatu perkara yang memuji nama Tuhan. Baik, terima kasih. Apakah itu menjawab pertanyaan Ibu Evi Peo? Ya, oke. Semoga menjawab ya Ibu Evi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Maksa Marpaung. Apakah karakter seseorang menentukan orang itu memiliki level untuk memuji? Iya, dengan sendirinya, ya, kalau seorang, kalau kita sebutlah ini karakter, ya. Apa itu karakter? Karakter sesuatu tindakan yang kita buat selalu menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang selalu kita buat itu akhirnya menjadi satu tabiat, ya.
Kemudian dengan demikian tabiat itu adalah hasil daripada suatu kebiasaan. Jadi kalau misalnya dia biasa selalu menyanyi, maka mau tidak mau dia itu mempunyai sesuatu karakter yang suka untuk menyanyi. Tetapi mungkin sesuatu perkara yang kita perlu ingat, ada beberapa hal yang mempengaruhi akan karakter seseorang. Ya, salah satu yang mempengaruhi adalah temperamen, ya, atau personality, ya. Jadi temperamen itu misalnya seorang yang sanguin, ya, memang dia selalu gembira, jadi mau tidak mau dia lebih suka untuk menyanyi, ya. Tetapi orang yang flekmatik dia lebih sedih, jadi kadang-kadang menyanyi pun lagu sedih. Ya, ya. Orang-orang yang apa namanya, ya, yang melankolik maksudnya. Tetapi yang flekmatik ya mungkin agak berkurang, ya. Tetapi kalau orang yang kolerik, ya, wah, dia lebih suka untuk apa ya, artinya kecenderungannya untuk marah agak lebih susah untuk dapat untuk menyanyi. Jadi memang ada mungkin yang dimaksudkan di sini karakter yang dipengaruhi oleh temperamen. Jadi temperamen ikut menentukan bagaimana seorang itu dapat memuji Tuhan atau tidak, ya. Jadi jawabnya adalah benar, bahwa tetapi saya lengkapi bahwa bukan hanya soal karakter, ya, tetapi juga temperamen ikut mempengaruhi bagaimana level daripada memuji seseorang. Ya. Namun ada seorang yang namanya ada seorang yang menulis buku, ya, yaitu bukunya adalah Spirit Control Temperament, ya, Spirit Control Temperament. Nah, ini oleh sebab temperamen itu, ya, ada poin-poin yang baik, ada poin-poin yang tidak baiknya, ya. Tetapi itu adalah temperamen dari seseorang. Nah, spirit control temperamen, ya, itu menyebutkan bahwa kita dapat mengembangkan yang baik, kemudian coba mengurangi dan menekan yang tidak baik. Jadi dengan demikian yang diperkembangkan. Jadi misalnya kolerik itu sifat marah, ya. Tetapi oleh sebab sifat gampang sekali untuk marah, tetapi dia mempunyai kepemimpinan yang baik, ambil keputusan. Jadi keputusan yang cepat. Itulah yang diperkembang dan marahnya yang ditekan, gitu. Nah, dengan cara demikian, maafkan, sifat memuji Tuhan, ya, itu adalah satu hal yang dapat diperkembang supaya lebih banyak, lebih sering berkembang apa namanya, sifat untuk menyanyi. Oke, maafkan. Jadi akan lebih bersukacita, dan pengalaman yang sangat penting adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan di dalam hati kita, ya, dan menyadari Tuhan menerima kita sebagaimana kita ada, ya. Jadi Tuhan itu begitu baik, ya, kita punya kelemahan tetapi Tuhan ampuni. Jadi kehadiran Tuhan dalam diri kita ini akan menyebabkan kita ingin untuk memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan itu, ya, apakah dia sanguin, akan lebih cepat untuk menyanyi, memuji Tuhannya. Kemudian kalau flekmatik ataupun melankolik mungkin lebih lambat. Namun itulah yang dapat diperkembang. Hubungan dengan Tuhan yang akan menghasilkan pujian kepada Tuhan, yang tidak peduli dia punya temperamen itu apa saja. Oke, terima kasih, Pendeta. Thank you, Pastor. Ya, You are welcome. selanjutnya saya panggilkan yang resen, Bapak John Watupongo. Mana nih Pak John? Boleh buka videonya dan silahkan. Ya, selamat sahabat semuanya, Pak Pendeta, Ibu Selamat Peggy, dan John. Selamat sahabat, mohon maaf ya, Pak Pendeta, Dr. saya Watupongo. nggak bisa buka video karena posisi saya lagi kurang enak nih. Oh, Saya lagi nggak kurang apa-apa. sehat. Jadi Saya bisa lihat dia makan, punya mandi dari foto pagi. profil. Tapi saya tetap berusaha untuk mengikuti pelajaran ini. Nah, Amin. ini saya mencatat di sini. Ya, sebelum kita masuk ke materi pertanyaan ini, ya. Cuma saya mau tanya ini. Tadi Pak Pendeta
Jonathan mengatakan bahwa ada kata-kata Pentakosta. Nah, gereja Pentakosta ini. Nah, saya belum mengerti ini. Ada yang Pentakosta, ada yang Pantekosta. Apa Pak Pendeta bisa jelaskan nggak itu Penta dan Pentakosta? Pantekosta itu bahasa Indonesia, tetapi yang disebut Pentakosta oleh sebab ya PAN ya, kalau dalam bahasa Inggris akan disebut Pentecost ya. Jadi jadi Pentecost ya. Jadi ya, mungkin saya sebutkan oleh sebab ada pengaruh bahasa Inggrisnya. Jadi gabungan antara Indonesia dan Inggris jadi Pentakosta. Tapi Pantekosta ya. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah hari yang ke-50. Ya. Jadi sama itu ya. Sama saja, hanya ya. satu pengaruh bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Oh gitu. Saya kira lain aliran. Ya. Tidak berbeda. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya kalau itu ya. Mengenai kata-kata memuji Allah dalam masa-masa penderitaan tadi. Ya. Jadi memuji Allah itu sebenarnya pengalaman kami sehari-hari sebagai manusia. Dalam penderitaan apapun juga yang nggak terjadi itu kayaknya banyak di dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari ini dia tidak memuji Allah. Malahan bahkan dia katakan bahwa Allah kemana nih Allah ini katanya dalam penderitaan itu. Ya, apakah ini juga mengenai bersukacita juga? Apakah ini juga termasuk yang imannya kurang kuat atau bagaimana? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih Pak Pendeta. Kembali saya sebutkan tadi bahwa memuji Allah adalah hasil hubungan dari kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau seandainya hubungan dengan Tuhan itulah yang menyebabkan seorang itu mempunyai satu iman yang kuat, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam hubungan dengan Tuhan menyebabkan dia ya mempunyai sukacita dalam memuji, tidak bisa tidak dia akan memuji Tuhan. Jadi kalau kurang memuji Tuhan ya mungkin sewaktu itu hubungan dengan Tuhan yang longgar. Saya sebutkan longgar. Kita sebutkan ini ya, saya ambil contoh. Ini adalah pohon, ya, ini adalah carangnya, ya. Jadi kalau kita bergantung kepada Tuhan, berhubungan, maka kita akan senantiasa menghasilkan buah-buah kebenaran, ya. Kita akan menghasilkan buah roh, termasuk apa? Sukacita, ya, termasuk ya. Panjang sabar, ya, lemah lembut ataupun suka bertarak dan sebagainya. Jadi sukacita, ya, memuji nama Tuhan adalah hasil daripada hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau saat seorang lepas daripada Tuhan, ya, oleh sebab mungkin juga yang melepaskan itu adalah oleh sebab dia menderita, ya, oleh sebab kematian suami atau kematian istri, maka dalam keadaan demikian maka sampai dia merasa bahwa Tuhan tidak mencintai jadi tidak memuji Tuhan. Tetapi banyak orang yang tetap dalam hubungan dengan Tuhan, dalam derita apapun dia akan tetap memuji Tuhan. Sama seperti seperti Ayub, ya, dikatakan Tuhan yang memberi, ya, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah kata-kata dari seorang yang sudah kematian 10 anak dalam satu hari, ya, istri yang tidak mendukung dia, kemudian kehilangan semua hartanya, kemudian dia sendiri sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi dia katakan terpujilah nama Allah. Kenapa? Sebab dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi hubungan Tuhan yang menentukan apakah seorang itu akan tetap memuji dalam segala situasi atau tidak. Oke, amin. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini direct message ke saya dari Bapak Ian. Apakah semua lagu yang ada nama Tuhan layak dinyanyikan di dalam acara kebaktian gereja? Tidak selamanya. Ya. Ya, ada juga lagu-lagu, saya tidak tahu, saya pernah diundang oleh satu orang untuk memberikan khotbah, ya,
ya, khotbah di satu gereja di Jakarta, ya. Saya tidak mau sebutkan nama gerejanya, ya. Tetapi saya lihat lagu-lagunya lagu-lagu berteriak-teriak, ya. Bukan hanya berteriak-teriak, dia apa namanya loncat sana, loncat ini, waduh, ya. Saya tidak rasa nyaman, ya, tidak rasa nyaman, ya. Apakah oleh sebab saya tua, ya, dan itu orang-orang muda, oh namanya puji Tuhan, ya. Tetapi apa? Tidak, saya rasa tidak merasakan kehadirannya. Kemudian musiknya, aduh, ya, eh, eh, yang pokoknya saya tidak merasa adanya kehadiran Tuhan dalam keadaan yang demikian. Lebih banyak menonjolkan kepintaran daripada seseorang di dalam ini. Jadi kita harus ingat kalau memuji nama Tuhan ya adalah sesuatu yang betul-betul Tuhan yang ditinggikan. Oke. Jadi bukan hanya sekedar menyebutkan nama Tuhan saja. Oke. Terima Itu. kasih, semoga menjawab ya. Selanjutnya dari Bapak John Parhusip, mana yang lebih baik, lagu irama hymns atau irama lagu irama pop? Itu adalah sesuai dengan pengalaman kerohanian daripada masing-masing, ya. Jadi itu pun kalau Anda baca di dalam Alkitab, ya pengalaman daripada Paulus ya menyebutkan tentang beberapa nyanyian mazmur, ya, kemudian lagu pujian, ya, kemudian lagu rohani, ya. Jadi itu ada beberapa macam yang yang disebutkan di sana, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan nyanyian mazmur? Ya, nyanyian mazmur adalah sesuai dengan yang ditulis oleh Alkitab, ya. Jadi kata-kata itu diambil dari kata-kata Alkitab, ya. Tetapi ada nyanyian-nyanyian rohani yang memujikan nama Tuhan, ya. Kemudian ada juga adanya hymn, ya, yang bernada kepada suatu perbaktian, ya. Jadi masing-masing mempunyai selera dan saya tidak mau menghukumkan ini, ya. Saya bukan ahli musik, ya. Saya bukan ahli musik. Namun yang sangat penting apakah itu memuji meninggikan nama Tuhan atau meninggikan akan diri sendiri daripada seorang yang menyanyi. Ya, itu sangat penting poinnya, ya, ujiannya. Kemudian apakah itu mengangkat kita punya kerohanian lebih dekat kepada Tuhan, ya, ataukah itu hanya sekedar formalitas saja. Ya. Jadi saya punya keponakan dokter dalam musik. Ya, mungkin ada yang kenal itu Alvin Yonatan, dia ketua jurusan musik di Thailand, ya. Di sekolah kita, ya, Asian Pacific University, ya. Nah, dia mempunyai seminar khusus mengenai masalah yang seperti ini, ya. Mungkin bisa dilihat di YouTube tentang dia punya seminar-seminar. Dan saya sendiri berpendapat, ya, bahwa sesuatu hal kita menghindarkan satu perkara yang ekstrim, ya. Saya ambil contoh, ya, dulu waktu nyanyi The Heritage Singers mulai tahun 71, ya, banyak orang yang tidak setuju dengan lagu The Heritage Singers, ya. Kenapa? Ya, sebab tidak cocok dengan church hymnal, maksudnya lagu Sion. Ya. Tetapi sesudah berlalu, kemudian kita rasakan lagu-lagunya itu cukup bagus, ya. He touched me. Itu banyak menjamah kepada orang, sangat enak sekali. He touched me, ya. Jesus is coming, ya. Jadi kita lihat yang semula tidak disukai, ya, oleh sebagian orang, akhirnya dikenal dan ternyata memberikan pengaruh kepada orang lain, ya. Jadi sekarang prinsipnya adalah apakah lagu-lagu itu mengangkat kerohanian kita, membawa lebih dekat kepada Tuhan, ya, atau hanya sekedar
formalitas saja. Itu penting. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Edwin Thomas. Mana yang lebih baik, mendapat pujian daripada kritik? Ini maksudnya ini agak menyimpang dari Dari pujian. pembahasan, sebab kalau maksudnya pujian ini adalah pujian kepada Tuhan, tetapi kalau ini adalah pujian kepada orang, ya, Anda katakan, oh Anda terima kasih, Anda sudah baik sekali, sangat baik sekali, ya. Misalnya Saudara Edwin Thomas, oh bagus sekali, banyak sekali anak angkatnya sekarang. Itu adalah pujian. Ya. Kalau kritik, ya, kenapa kok, ya, saudara ini begini, ya. Nah, dengan sendirinya ini tergantung kepada orang yang menerima, ya. Banyak orang yang senang pujian akhirnya jadi makan puji, ya. Nah sekarang, ya, kritik itu apakah kritik untuk menjatuhkan atau untuk membangun, ya. Jadi banyak kritik yang baik, ya. Misalnya kita memberikan suatu anjuran, ya, untuk suatu kebaikan, ya. Itu adalah satu hal yang sangat penting, ya. Dan saya baru saja memberikan suatu kritik kepada satu grup, ya, yang mengatakan bahwa tidak boleh posting hal-hal yang rohani kecuali Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau misalnya hari-hari biasa tentang postingan kerja apa semua boleh, ya. Tetapi yang menarik itu kalau postingan untuk menawarkan sesuatu setiap hari boleh, tetapi kalau rohani, ya, hanya weekend saja. Jadi saya tulis kepada adminnya daripada kelompok ini. Jadi adminnya saya katakan, ya, loh, bukankah kita perlu kerohanian setiap hari, ya, dan justru pada hari Sabat jangan kita masukkan postingan tentang masalah kerja, ya, dan sebagainya. Jadi itu saya memberikan kritik, tetapi untuk kebaikan, ya. Jadi banyak orang yang tidak suka dikritik, ya. Dan itu berbahaya, itu menunjukkan suatu kesombongan, ya. Jadi kita harus siap untuk menyadari bahwa kita ini masih perlu untuk diperbaiki. Dan kita harap bahwa kita semua mempunyai kerendahan hati untuk siap dikritik, dan pujian itu memang enak di hati, ya, tetapi bisa menyebabkan orang jadi sombong, ya. Ya. Jadi itu saja. Jadi Saudara Edwin Thomas dari Singkawang boleh menilai sendiri mana yang lebih baik. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari TH Royke. Apa gereja kita punya standar untuk alat musik yang digunakan dalam gereja? Contoh, apa alat band boleh masuk dalam gereja? Ya, ini waktu Dr. Osterwoldt ditanya, ya, tentang penggunaan alat musik, ya, maka dia jawab langsung Mazmur 150. Ya. Pujilah Allah, ya, dan diberikan dan dikecapi dengan seruling apa semua. Jadi kalau suatu alat itu digunakan untuk memuji Tuhan dan keterima oleh budaya, ini mau tidak mau harus berhubungan dengan budaya tertentu. Oke. Kebetulan saya pernah ke Bangladesh beberapa kali, jadi di sana, ya, sering musiknya itu, ya, seperti kecapi ataupun juga gendang dan sebagainya, ya. Itulah mereka memuji ini. Jadi kalau misalnya di Indonesia kadang-kadang Bapak itu adalah untuk lagu dangdut, ya, ya. Tetapi itulah yang dipakai, ya, untuk memuji nama Tuhan. Justru piano itu, ya, itu tidak
tidak masuk di akal, ya artinya tidak biasa dengan piano, ya orang-orang yang di pedalaman daripada Bangladesh, ya. Jadi waktu piano masuk dulu, ya orang-orang Jerman, ya biasa mereka pakai orgel. Jadi waktu piano masuk, ya itu dianggap dari Amerika, ya ataupun juga terlalu modern. Jadi orang tidak suka dengan piano, ya. Tetapi akhirnya piano keterima, ya. Jadi kita bisa gunakan piano itu untuk puji Tuhan. Tetapi lebih kurang 100 tahun yang lalu banyak orang yang kritik piano. Oke. Dan gereja-gereja banyak yang tetap pakai orgel, ya. Tetapi waktu masuk gitar, ya, wah banyak orang yang tidak suka kepada gitar, ya. Tetapi akhirnya, ya, ternyata wah enak juga ini gitar bisa untuk memuji nama Tuhan, lebih diterima apalagi untuk orang-orang muda, ya. Jadi gitar pun akhirnya bisa naik di mimbar, ya. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa gereja kita adalah mempunyai satu standar, sebab masalah memuji Tuhan dengan alat musik itu berhubungan dengan budaya dari masing-masing tempat, ya. Nah, saya pertama kaget, ya, waktu pergi ke Afrika Selatan, ya, di Port Elizabeth, ya, orang-orang hitam di sana memuji Tuhan bukan hanya dengan suaranya, tetapi juga dengan badannya, ya. Jadi badannya ikut memuji nama Tuhan. Oke, mereka berdiri itu, ya, bergerak. Tetapi itulah yang mereka merasa hidup, ya. Jadi memuji Tuhan dengan seluruh tubuhnya, ya. Tidak berteriak, ya, tetapi dengan badan, ya. Jadi itu adalah budaya, ya. Jadi kalau itu ternyata membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, ya, dan tujuan memuji Tuhan itu terpenuhi, ya, maka saya merasa bahwa itu adalah satu hal yang kita tidak bisa larang, ya. Kita tidak bisa larang. Yang kita harus hindarkan adalah kalau misalnya suatu tindakan memuji itu lebih banyak meninggikan pribadi daripada Tuhan. Itu yang harus dihindarkan. Baik, Baik, mudah-mudahan saya tanya itu menjawab pertanyaan daripada saudara Royke, ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Billy. Apakah bersukacita dan memuji Tuhan yang sejati perlu selalu melibatkan perasaan sebagai wujud kesungguh-sungguhan? Kalau tidak selalu, bagaimana konsep kesungguh-sungguhan diperlukan dalam memuji Tuhan, sementara hati atau perasaan terluka? Oke. Perasaan itu tidak bisa lepas, artinya hidup itu tidak bisa lepas daripada perasaan. Jangan hanya berdasarkan perasaan. Ya, sebab manusia itu itu konsep kemanusiaan, manusia yang holistik itu adalah manusia, ya, yang mempunyai perasaan, tetapi juga mempunyai pikiran, ya, kemudian mempunyai kerohanian, artinya jasmani, holistik, fisik, mental, spiritual, emosional, sosial, itu tergabung daripada faktor kemanusiaan, ya. Jadi kalau misalnya Anda katakan saya jatuh cinta, oke. Yang jatuh apanya? Ya. Itu bisa kelihatan dari kata-kata, ya, daripada perasaan, ya, kemudian dari tindakan, ya, dari pikiran, ya. Itu harus melibatkan keseluruhan. Nah, begitu juga dalam soal memuji, ya, memuji Tuhan tidak bisa terlepas daripada perasaan, dan perasaan sedih, ya. Ya, seorang bisa mempunyai perasaan sedih, tetapi dalam kesedihannya dia dapat bergantung kepada Tuhan. Ya, saya berikan contoh, ya, God will take care of you, ya. Atau pada saat anak kami meninggal, kan sangat sedih sekali, ya. Tetapi bisa memuji Tuhan orang yang menyanyi, misalnya menyanyikan No More Night, ya, No More Pain, ya.
ya. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi derita, tidak ada lagi tangisan, no more cry, ya. Kita akan hidup selamanya. Jadi itu adalah satu perkara yang kita nyanyikan, ya, dengan kita dengar sangat menjamah hati, kemudian kita bergantung kepada Tuhan, ya. Kita kematian seseorang, kemudian kita menyanyi muka dengan muka nanti, ya. Muka dengan muka nanti itu, ya, dipenuhi dengan perasaan, ya, berduka cita, tetapi memberikan suatu penghiburan, ya, kepada hidup kita. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Artinya dalam keadaan luka hati sekalipun kita dapat memuji nama Tuhan dengan perasaan. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntaraf, dan di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan, juga yang request hand sudah tidak ada, artinya Ada yang reaction satu itu. ada Ada yang reaction? reaction satu. Oh, Ini Bapak Saudara Marbun. Marbun. Ya, Pak Marbun, silakan. Selamat sahabat Pak Kuntaraf dan semuanya. Pertanyaan saya karena pengalaman pribadi. Saya sudah hampir 4 tahun lebih menjadi pengkhotbah di salah satu gereja non-Seventh Day Adventist, gereja Efata, tiap minggu ketiga, tiap hari Minggu. Jadi saya pengkhotbah di sana. Tapi yang tidak menarik buat saya ialah ketika saya harus mengikuti kebaktian-kebaktian dan menyanyi tepuk tangan seperti berdansa, ya, senang-senang, happy, seperti itu. Pertanyaannya ialah, apakah saya harus mengikuti kebaktian ini atau apakah saya harus lanjutkan ikut berkhotbah di sana, karena sebenarnya hati saya menyatakan tidak suka seperti dansa-dansa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dianggap pendeta oleh mereka. Dianggap pendeta. Dan tiba kepada satu momen ada acara pemberkatan nikah. Dan dipanggillah seluruh pelayan khotbah yang di sana untuk maju di gereja, untuk maju di depan, mengangkat tangan untuk memberkati calon pengantin. Awalnya saya tidak mau menumpangkan tangan, tapi saya berdoa sementara pemberkatan itu. Dan Tuhan, apakah saya harus angkat tangan? Tuhan, saya sudah jadi ketua di gereja Salemba dan saya sudah diurapi. Di pertengahan khotbah, di pertengahan pemberkatan, saya angkat tangan saya. Yang menjadi pertanyaan saya ialah mengenai tadi nyanyi-nyanyi yang seperti dansa-dansa. Tidak suka saya, tapi selalu dipanggil untuk khotbah. Apakah saya harus teruskan? Itu yang pertama. Yang berikut ialah mengenai saya mengangkat tangan saya untuk memberkati di pertengahan doa, ya, di pertengahan doa. Dan tentu saya menyadari latar belakangnya kenapa saya dipanggil di sana. Sesudah saya tahu, dua pendeta di sana adalah pendeta Advent atau yang sudah pernah, atau pendeta yang sudah pernah jadi Advent. Jadi mereka suka untuk mendengarkan khotbah-khotbah versi Advent. Itulah yang saya ketahui terakhir ini. Terima kasih. Rekomendasi dan apa yang harus saya lakukan. Baik, pertama, tidak masalah kalau Anda tidak suka untuk bergerak, ya, artinya dansa-dansa, ya. Itu tidak masalah, tetapi tidak usah menghalangi Anda di dalam berkhotbah. Ya. Kalau ada kesempatan untuk berkhotbah, khotbah. Saya menganggap bahwa setiap permintaan untuk khotbah itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Apakah orang itu kelompok Advent atau non-Advent, ya,
Anda diminta untuk khotbah, Anda bisa berikan. Saya pernah khotbah di banyak gereja Protestan. Ya, kami diundang ke apa nama gerejanya itu, Ibu Peggy, ya, Bethel, Gereja Bethel Indonesia ya, GBI, ya, itu dari Pak Titus, ya, mengundang kami untuk memberi, bukan hanya khotbah sudah beberapa kali, itu gereja GBI di Solavide kalau tidak salah, atau Philadelphia, yang di Pasar Baru Jakarta. Dia undang sampai ke retreat, ya, dan kami berikan retreat, ya, ya. Jadi mereka yang kasih judul, ya, better than good. Jadi apa yang kita buat better than good, ya, better health. Jadi kesehatan yang lebih baik, kita bahas kesehatan. Kemudian better family, kita bahas keluarga. Better spiritual life, ya, better hope, ya. Kita kemudian better finance, kita bahas perpuluhan. Yaitu better finance. Jadi apa namanya? Kita kalau ada kesempatan untuk berbicara di mana saja, ya, tidak usah untuk diragukan. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi. Yang kedua, angkat tangan, ya, tidak jadi masalah, ya, ya. Itu mengangkat tangan itu bukan hak pendeta, ya. Ya, Tuhan, artinya Imam Harun mengangkat tangan, kemudian bagus kita angkat. Artinya pendeta atau ketua boleh untuk angkat tangan mendoakan. Kemudian kita coba lihat tulisan Alkitab, ya. Alkitab itu berbicara tentang postur berdoa itu macam-macam. Salah satu, ya, menyebutkan Mazmur kata pada saat engkau menadah tanganmu untuk berdoa, ya. Itu bukan hanya untuk pendeta, ya, tetapi kita bisa menadahkan tangan. Kemudian ada orang yang selalu berdoa begini, ya, supaya menerima berkat daripada Tuhan, ya. Ada orang yang tersyukur, ada yang berdiri, ada yang berlutut, ya. Ada seperti Raja Hezekiah, ya, jadi dia Hezkia, ya, bahasa Indonesia. Hezkia dia berdoa waktu dia tidur berbaring, ya, sebab memang keadaannya sakit, ya. Jadi soal postur tidak jadi masalah. Jadi Anda diundang untuk memberikan, itu kan hanya mendoakan, ya. Anda mendoakan, ya, untuk orang yang menikah, ya. Tapi lain dengan kasus untuk memberkati, untuk meresmikan, maka itu ada apa namanya, ada aturannya sendiri, ya. Jadi kalau misalnya Anda meresmikan seseorang supaya dia menjadi husband, menjadi suami dan istri, ya, itu adalah ada aturannya sendiri. Tetapi untuk mendoakan, ya, tidak masalah. Oke, silakan. Saya lihat Ibu Peggy sudah ngantuknya. Oke. Tapi saya ada pertanyaan, ini dari apa? Ya, Malingkas? dari FM Malingkas. Selamat sahabat Pak Pendeta Kuntaraf, mau tanya, kalau kedatangan tamu tertentu di gereja, misalnya dari uni atau conference, lalu gereja mempersiapkan jemaat untuk menyanyi, apakah itu lagu pujian untuk Tuhan atau untuk tamu tersebut? Oh, dengan sendirinya lagu pujian adalah untuk Tuhan, ya. Itu adalah untuk mendahului pengkhotbah menyanyi, ya. Selamanya untuk Tuhan dan untuk meningkatkan kerohanian kita, ya. Jadi kenapa rupanya kalau hanya ada orang dari uni atau conference baru ada nyanyian spesial. Jadi kalau tidak ada tamu tidak ada nyanyian spesial, ya. Jadi harus selalu ada nyanyian spesial yang dapat mengangkat kerohanian kita, ya. Jadi jelas bukan hanya untuk orang conference ataupun uni, bukan juga untuk orang dari GC. Iya. Oke, terima kasih Pendeta untuk Peggy. pembahasannya. Dari mana ini? Peggy. Oh, ini
Boleh saya satu lagi pertanyaan? Tadi Boleh Pak John bicara. ya? Silakan Pak Ya. John. Ya, silakan. Ya, Pak Pendeta. Tadi kan dibicarakan mengenai apa namanya? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu dengan cara macam-macam, antara lain bernyanyi, memuji Tuhan dengan bernyanyi. Nah, masalah bernyanyi ini, apakah ada tempat-tempat tertentu, ataukah boleh di kamar mandi aja kita nyanyi lagu-lagu rohani? Kan banyak sekarang. Lagi mandi kita nyanyi-nyanyi karena senang atau apa memuji Tuhan. Atau hanya di tempat-tempat tertentu, misalnya di kebaktian, rumah tangga, atau di gereja, atau bagaimana? Itu aja Pak Pendeta saya mau tanyakan. Saya percaya kita bisa menyanyi di kamar mandi. Saya menyanyi juga hanya di kamar mandi, sebab suara saya tidak semerdu daripada Ibu Peggy, ya. Ya, jadi kita bisa menyanyi di kamar mandi, di rumah, ataupun sering saya menyanyi di mobil, ya. Tetapi satu hal yang malaikat tidak akan hadir adalah kalau misalnya tempat itu adalah tempat yang tidak cocok untuk kita hadir. Ya. Dalam salah satu dalam buku Messages to the Young People ada tulisan malaikat-malaikat pergi ke satu kota, ke satu tempat oleh orang-orang muda, ya, sedang ngumpul, orang muda Advent. Tetapi begitu melihat kepada tempat itu, maka malaikat itu menutup matanya, kemudian mereka tinggalkan tempat tersebut. Kenapa? Karena mereka sedang menyanyikan lagu-lagu musik duniawi, ya. Jadi itu adalah tempat yang tidak cocok, suasana duniawi, ya. Itu tidak akan menyebabkan hadirnya para malaikat, ya. Dan kita tidak cocok untuk tempat tersebut. Tetapi untuk memuji Tuhan dengan penuh perasaan yang sungguh-sungguh kita boleh menyanyi, ya, di mana saja dan kapan saja, ya, asal jangan tempat yang akan memalingkan kita daripada Tuhan. Baik. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak John. Oke. Oke, baik. Pendeta sudah habis pertanyaan dan memang waktunya juga sudah habis ya. Lewat 2 menit, 8.30. Ya, terima kasih Pendeta dan kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa. Dan doa tutup, ya, untuk doa tutup saya mohon kesediaan dari Pak Joy untuk berdoa. Silakan Pak Joy. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bersemayam dalam pujian surga, kami puji nama Tuhan yang agung dan mulia, karena Tuhan adalah Khalik pencipta kami dan pemelihara kami yang setia hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami telah mengikuti acara diskusi sekolah sahabat yang dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Putara, dan juga yang dikoordinasikan oleh Ibu Peggy. Kami telah menikmatinya Tuhan, satu pelajaran yang sangat bagus, yang membuat kami untuk selalu memuji Tuhan, karena Tuhan begitu berkuasa, yang telah menyelamatkan kami dan juga akan kembali datang pada kedatangan Tuhan kedua kali untuk menyelamatkan kami, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh serta dengan kami masing-masing yang telah mendengarkan dan juga saling berdiskusi, menguatkan satu sama lain agar kami bersetia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Biarlah kami juga, Tuhan, pelihara kami pada saat kami beristirahat pada malam ini di wilayah Indonesia dan juga tempat-tempat yang lain pada malam ini, agar kami boleh beristirahat dengan baik dan besok pagi kami boleh bangun pada hari Sabat yang kudus dan kami boleh membagikan akan firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama-sama untuk di kelas KSS kami masing-masing. Berkati juga hamba Tuhan Pendeta Puntaraf dan juga keluarga yang telah senantiasa selalu mengambil waktu, memberikan waktu untuk membagikan firman Tuhan tentang pelajaran sekolah sahabat di PGSSI ini ya Tuhan. Demikian juga Ibu Peggy yang dengan setia selalu mengatur jadwal dan juga mengundang kami untuk selalu hadir pada saat ini. Tuhan berkati dia dengan keluarganya, dan Tuhan selalu menyertai dalam pelayanan dan juga pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua yang hadir pada saat ini Tuhan berkati,
Kami percaya minggu depan kami boleh bertemu kembali untuk berdiskusi tentang pelajaran sekolah sabat yang lain ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang agung dan mulia dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Doa ini kami mohon kepada Tuhan melalui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih Saudara John Baik, dan Tuhan kepada berkati semua. semuanya. Ya, Tuhan semuanya berkati juga. nanti Terima kasih Tuhan. bahannya saya Terima kasih kirim Tuhan. ya Bye-bye. lagi sahabat depan. Terima kasih Bu Peggy. Oke, Ya. selamat sahabat semua. Terima kasih Terima Pak kasih. Pendeta, Oke. Peggy, Terima, semuanya Tuhan berkati. Bye-bye. Sampai jumpa Ya. lagi semua. Tuhan memberkati. Satu.